Bab 6. Mas Tejo mendengar namanya dipanggil. Tejo menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Seorang wanita cantik berjalan mendekat padanya. Mas Tejo kan? Wanita itu kembali memastikan kalau dia tidak salah orang. Dahi Tejo nampak mengernyit, tanda dia tengah berpikir atau tepatnya mengingat-ingat. Rini. Dengan ragu akhirnya Tejo menyebutkan nama itu. Sebuah nama yang tiba-tiba muncul di ingatan saat melihat senyum wanita itu. Iya mas. Wanita itu mendekat dengan anggun, dia mengulurkan tangannya. Apa kabar mas? Imbuhnya bertanya. Alhamdulillah baik Rin. Kapan kamu pulang? Tanya Tejo basa-basi sambil menyambut uluran tangan wanita itu. Baru sebulan kemarin mas. Siapa yang melahirkan mas? Kok kamu ada di sini? Tanya wanita itu penasaran. Wanita bernama Rini itu nampak bahagia. Terlihat dari matanya yang berbinar juga senyum yang merekah. Aduh sampai lupa, aku mau mencari ruangan Dahlia 6B. Tiba-tiba Tejo mengingat tujuannya datang kemari. Maaf ya Rin, aku jalan dulu. Tejo mengakhiri obrolan lalu melanjutkan langkahnya untuk mencari ruangan yang ditunjukkan petugas tadi. Setelah mengikuti petunjuk arah, akhirnya Tejo menemukan ruangan tempat Murti dirawat. Perlahan dia membuka pintu. Assalamualaikum, ucapnya dengan suara pelan. Takut jika mengganggu pasien yang tengah istirahat. Waalaikumsalam Tejo. Kamu ngapain kesini? Sendirian? Mak Dami yang kebetulan lebih dulu melihat menantunya itu langsung mencecar dengan beberapa pertanyaan. Istrimu mana? Tanya lagi setelah tidak mendapati keberadaan anaknya. Surti di rumah bu, dia sangat mengkhawatirkan ibu, makanya aku diminta menyusul, sahut Tejo ramah. Kenapa kamu tinggal Surti sendirian Tejo? Ini sudah malam, Surti penakut, bagaimana kalau bapakmu minta sesuatu? Walah Tejo, dia pasti kerepotan Jo. Omel Mak Dami panjang lebar sambil menimang cucunya yang sudah tertidur pulas. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kemudian memilih menyingkir daripada emosi melihat sang menantu. Istrinya lagi hamil sambil ngomong di rumah juga ada orang sakit. Kok ditinggal? Gerutu Mak Dami sepertinya dia memang sedang kesal pada menantunya yang rajin itu. Demi meredam emosi mertuanya, Tejo memilih untuk keluar. Saat laki itu hendak keluar ruangan, secara kebetulan dia berpapasan dengan Arif yang hendak masuk. Mas Tejo, udah lama mas? Sapa Arif yang baru tiba. Rip, barusan nyampe nih juga mau balik, sahutnya tanpa basa-basi. Laki itu memang berniat akan pulang. Namun, ketika Tejo hendak melangkah keluar, Mak Dami memanggilnya. Tunggu Jo, cegah wanita separuh baya itu. Ajak Wati sekalian, tunggulah sebentar, dia masih di kamar mandi. Lanjut Mak Dami. Saya tunggu di luar bu, sahut Tejo sambil melangkah keluar. Arif tak jadi masuk, dia ikut keluar untuk menemani iparnya itu. Wati keluar sambil membawa kresek besar berwarna merah yang isinya pakaian kotor. Tanpa basa-basi mereka pun berjalan keluar rumah sakit setelah berpamitan pada Arif. Di tengah perjalanan Tejo hendak mampir ke rumah Murti untuk mengambil motor. Kita langsung pulang saja mas, pinta Wati memulai obrolan. Gadis itu mencondongkan badannya agar bisa mendengar suara suami kakak sepupunya itu. Terus sepedanya gimana? Besok kamu kan perlu buat kesini lagi, sahut Tejo dengan suara agak keras. Ya diantar mas Tejo lagi. Setelah menjawab, Wati semakin merapatkan badannya ke punggung Tejo. Loh, ya nggak gitu Wati, ini kan motor pinjaman, bantah Tejo. Ya nggak apa-apa lah mas, nggak setiap hari saja kok. Soalnya kalau udah malam gini aku tuh takut naik motor sendiri, sanggah Wati lagi. Setelah itu Tejo memilih bungkam. Dia sedikit gugup karena Wati duduk begitu dekat dengannya. Lelaki itu bingung harus bagaimana. Dicegah kok ya eman, dinikmati kok ya takut dosa. Duh, astagfirullah. Tanpa sadar dia beristighfar. Setelah itu dia pun bergeser agak maju, Wati pun ikut maju.
Dia makin merapatkan duduknya dan tanpa malu perlahan melingkarkan tangannya di perut Tejo. Mungkin begitulah yang namanya cinta buta. Wes gak punya malu, yang ada hanya nafsu, hilang akal sehat karena sudah tersesat. Jangan marah sama Tejo, dia hanya laki normal. Kita doakan saja agar tidak tersesat dan ingat jalan pulang. Autor meminta bahkan memohon pada pembaca agar mau mendoakan Tejo. Al-Fatihah, amin. Amin kan Ma, amin kan. Sudah hampir setengah malam, namun Tejo belum juga kembali ke rumah. Membuat Surti dirundung gelisah. Wanita itu mondar-mandir tak jelas. Mau marah tapi suaminya belum datang. Sebentar duduk, sebentar berdiri. Duduk lagi, berdiri lagi. Membuat pembaca jadi bingung sehingga mereka berpikir autor ini nulis apa. Kemarin bikin sedih, terus bikin emosi. Sekarang bikin senyum-senyum sendiri. Wes embolah mat sak karep motor, kata beberapa emak yang membaca cerita ini. Suara motor yang berhenti di samping rumah membangunkan Surti yang hampir terlelap. Wanita bertubuh mungil itu kembali membuka matanya. Assalamualaikum, seru suara yang sudah sangat dikenal oleh Surti. Waalaikumsalam. Surti bergegas membuka pintu. Hilang kecemasan berganti menjadi amarah saat dilihatnya Tejo pulang bersama Wati. Ibu mana Mas? Kok kalian cuma berdua? Motorku mana? Jawab Mas, ibu baik-baik aja kan? Cecar Surti pada suaminya. Ibu baik-baik aja Dik. Tejo meraih Surti lalu membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. Surti berontak, namun Tejo semakin mempererat pelukannya. Dia tahu istrinya itu sedang cemas, bahkan cenderung marah. Buat para suami, kalau istri pian lagi marah langsung peluk ae. Deknya pasti berontak, tapi soen peluk terus, oke? Tejo merasa bersalah mengingat sikapnya tadi saat membonceng Wati. Tak seharusnya lelaki yang sudah beristri melakukan itu. Duduk berdekatan dengan wanita lain setelah beberapa detik berpelukan, Tejo pun menggandeng istrinya masuk. Melihat itu membuat Wati kesal sendiri. Dia berjalan masuk sambil menghentakkan kaki. Di ranjang, Tejo memilih duduk bersandar sebelum tidur. Dia ingin bercerita pada istrinya. Sini, panggilnya pada Surti yang masih berdiri. Lelaki itu menepuk tempat di sebelahnya sementara Surti tak langsung menyahut. Hatinya masih dongkol. Sini, kembali Tejo memanggil. Diraihnya tangan Surti menariknya agar mendekat. Masih marah? Tejo bertanya sambil menatap manik mata istrinya. Cemburu, dia mulai menggoda. Sekarang dia malah menaiki turunkan alisnya. GR, sungut Surti sambil mendaratkan pantatnya agak jauh dari suaminya. Tejo menariknya hingga tak ada jarak di mereka. Lelaki itu menggenggam jemari istrinya sesekali mengecup punggung tangan yang halus itu. Tejo menjelaskan semuanya, tak ada yang ditutup-tutupi. Suami Surti itu juga bergidik ngeri saat menceritakan sikap Wati tadi. Tapi kamu seneng kan Mas? Tanya Surti dengan cemberut. Ya seneng ya enggak Dik. Ups, Tejo menutup mulutnya keceplosan. Dasar. Surti mencubit perut suaminya dengan gemas. Kali ini dia benar-benar dibuat jengkel. Ampun Dik, ampun. Tejo memohon menyatukan kedua telapak tangannya sambil menunjukkan tampang yang sedih. Namun setelah itu dia tertawa dan menarik Surti dalam pelukan. Takkan ada yang lain Dik, percayalah. Dan selanjutnya Tejo pun menyambangi calon adiknya Wahid, kangen katanya. Sementara di kamar lain, Wati sedang bergembira. Gadis itu berpikir jalan untuk mendapatkan cintanya Tejo sudah terbuka. Sedari tadi bibirnya tersenyum, kemudian tertawa saking bahagianya. Subuh-subuh melihat Surti sudah mandi keramas membuat Wati panas dingin. Dia cemberut bahkan mengabaikan saat disapa kakak sesepupunya itu. Surti tak ambil pusing, hilang rasa sayang Surti padanya. Orang yang sudah dianggap seperti adik sendiri malah mau menikamnya. Saat Surti kembali ke dapur, Wati sudah tidak ada di sana. Surti mulai melakukan kegiatan mengambil kayu di samping rumah untuk menyalakan tungku guna menjerang air. Ibu muda itu kemudian mengambil beras lalu mencucinya.
Tak lupa dia menampung air bekas cucian beras ke dalam ember untuk diminumkan pada sapi. Sambil menunggu air mendidih, dia meracik bumbu, menyiangi sayur, dan menyiapkan racikan kopi untuk suami tercinta. Mas Tejo belum bangun, Mbak. Tiba-tiba Wati datang. Dia sudah rapi dan terlihat cantik. Gadis itu memakai baju terusan sebatas dengkul dengan motif bunga. Dia langsung duduk di samping Surti dan bersiap hendak mengambil sarapan. "Kenapa kamu nanyain Mas Tejo?" Dengan santai Surti menanggapinya. Dia masih asik bercanda dengan Wahid. "Kan mau nganterin aku, Mbak," sahut Wati sambil mengunyah makanan. "Kemana?" tanyanya pura-pura nggak mengerti. "Ke rumahnya Mbak Murti, Mbak. Mau nganter bajunya Bude." Mas Tejo udah berangkat ke rumah Murti. Dia nebeng sama Mas Budi biar nanti pulangnya bisa bawa motorku. Sengaja Surti menekan kata motorku dan itu membuat Wati hampir tersedak. Mas Tejo juga udah membawa baju ganti untuk ibu. Imbuh Surti sambil melangkah pergi, meninggalkan Wati dalam kekesalan.